Karena kalau kita lihat hari ini Pak Yus, situasinya sudah sangat mengerikan ya. Ketika Cina itu masih 72.000, 73.000 dan kita 2.000 jumlah penderita COVID, di hari ini saya periksa Worldometer ini kita sudah 88.000, Cina 83.000. Jadi kita sudah melesat di atas Cina ya. Dan situasi ini tidak boleh dianggap sepele. Jadi ini harus menjadi perhatian yang besar ya. Ibu Diah tentu menjadikan hari-hari ini menjadi hari-hari yang sangat sibuk ya sebagai bagian dari Satgas COVID. Dan itu harus melahirkan atensi kita semua untuk menata peradaban ke depan. Hidupkan kualitas demokrasi, menjamin juga eksistensi dari peradaban manusia ini agar walaupun ada teori tentang yang disebut dengan herd immunity, lebih bagus kena aja semua 7 miliar manusia ini. Nanti akan ada seleksi bahwa mungkin sekitar 3-4% akan meninggal karena COVID. Tapi kemudian semua orang sudah imun, sudah ada virus yang di dalamnya. Tapi saya pikir ini juga pikiran yang terlalu radikal. Tapi yang bisa kita antisipasi sekarang adalah bagaimana mereduksi buruk dari pandemi COVID ini tidak merusak hal-hal lain termasuk kualitas demokrasi dan juga tentu proses pengawasan. Itu Pak Yusrizal. Oke. Sedikit ini sepertinya Bu Marini, ini pekerjaan berat ini bagi Panwas ini Bu Marini. Iya. Ya kan, saat ini sedang pandemi COVID, kemudian pada sisi lain Panwas juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Ya kan? Mungkin ada upaya-upaya lain yang bisa dilakukan Panwas ini, Bu Marini. Misalnya ya, salah satunya misal sosialisasi berbasis komunal, menggandeng Ibu Diah misalnya. Kebetulan Ibu juga menjadi wakil ketua TP PKK Aceh, ya, kemudian ketua Dekranasda, jadi mungkin bisa disinergikan, atau mungkin ada upaya-upaya lain yang bisa dilakukan Panwasli, Bu Marini. Ya, tentunya itu sudah kami pikirkan ya, bagaimana dengan di tengah pandemi COVID ini, supaya jangan banyak masyarakat tertular, kita meningkatkan partisipasinya, ya salah satunya memang pengawasan tetap berjalan dan peningkatan pengawas partisipatif tetap keterlibatannya tetap tinggi, tentunya juga tidak bisa kami lakukan sendiri. Mungkin dari substansi isu pengawasan kami bisa memberikan, tetapi dari isu-isu penanganan COVID atau pencegahan ini kami harus menggandeng pihak lain. Dalam hal ini adalah pihak pemerintah. Di sini ada Ibu Diah, bukan tidak mungkin kami akan melakukan penjajakan ini sebenarnya. Terima kasih, ini membuka ruang sebenarnya Pak Yos. Paling tidak strategi ini sudah kami pikirkan di awal nanti. Itu memang akan ada sosialisasi berbasis komunitas sebenarnya. Yeah. Di mana ada wadah masyarakat dalam bentuk forum warga ya. Forum warga selain berbicara masalah isu demokrasi, tapi bagaimana juga pencegahan terhadap diri terkait pandemi ini juga penting. Seperti jadi pola-pola ini juga tetap kami lakukan. Setidaknya di Agustus nanti program ini, kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengawasan tetap kami lakukan. Tentunya juga seperti saya katakan tadi, tidak bisa kami kerjakan sendiri tentang hal yang berkaitan dengan pencegahan pandemi COVID ini. Tentu menggunakan tenaga-tenaga dari pihak luar, terutama juga bekerjasama dengan gugus tugas yang ada di Provinsi Aceh. Salah satunya bisa saya katakan adalah untuk secara internal, kegiatan rapat-rapat kami yang mengundang banyak orang sekalipun, itu kami tidak bisa melakukan langsung. Tetap juga berkoordinasi dengan gugus tugas Provinsi Aceh. Minimal maksimal berapa banyak yang harus bisa ikut serta di dalam sebuah kegiatan di indoor ya, seperti itu. Itu juga koordinasi sudah kami lakukan seperti itu. Begitu Pak Yos. Oke. Dari Ibu Dia sendiri bagaimana Bu melihat ini Bu? Ini kan Ibu tadi sudah sampaikan bahwa ada aturan-aturan yang harus diterapkan jika kita ingin melaksanakan semacam pertemuan atau rapat yang di dalam ruangan indoor ya. Tapi efektivitas dari aturan baru itu terhadap proses pembelajaran atau edukasi ini apakah memberi dampak Bu? Atau justru selama ini mungkin yang sudah pernah kita lakukan adalah pembelajaran virtual.
Tapi saya melihat banyak keluhan dari para orang tua misalnya yang menganggap proses belajar virtual itu tidak terlalu berdampak bagi anak-anak karena mungkin mereka kurang peduli atau ada faktor-faktor lainnya. Nah, ini bagaimana ini Bu Dia? Oke, baik. Kebetulan memang karena saya dosen ya, jadi sedikit banyak itu Ya, betul, Bu. mengalami juga dengan adanya proses daring ini ya. Dan saya melihat kalau untuk yang SMA gitu ya, kuliah atau mungkin yang kuliahnya di sosial, yang tidak perlu terlalu banyak apa istilahnya ya, praktek ya, terlalu banyak praktek, tapi banyak teori-teorinya itu tidak terlalu berpengaruh. Hari ini Pak Yus Rizal. Pak Kemal mungkin ini juga ya pengalaman juga. Kalau yang teori-teori biasanya tidak terlalu berpengaruh. Tapi kebetulan saya ini arsitek. Nah, arsitek ini gambar nih Pak Kemal. Jadi susah sekali proses ini. Tapi kami jalankan juga. Jadi mahasiswa menggambar di tempatnya, kemudian coba tampilkan di screen seperti saya tadi ini, terus kemudian saya komentari. Jadi proses itu mau nggak mau lebih time consuming ya, lebih time consuming, bisa kita jalankan tetapi memang tidak bisa 100% berjalan seperti normal penyerapannya ya. Penyerapannya tidak bisa berjalan seperti normal. Nah, kalau yang kuliah itu yang saya kesulitan hanya yang karena harus mengasistensi gambar. Kalau yang kuliah theoretical toh kayak seperti hari ini kita lakukan, kita sudah bisa share dokumen dan lain sebagainya, teknologi sudah memungkinkan kita untuk itu. Nah, kalau untuk anak-anak yang lebih kecil, yang agak sulitnya, itu kan konsentrasi. Ya, konsentrasi untuk mereka di screen, konsentrasi tanpa gurunya melihat satu-satu itu kan suatu biasanya aja kan kalau kita anak-anak SD misalnya, itu yang nakal, yang ini, ya, kita bisa gituin. Tapi ini bagaimana mereka bisa konsentrasi. Jadi tentunya itu harus metodenya harus ada unsur-unsur inovasi, harus fun dikit ya, gurunya harus tahu bagaimana yang fun sedikit. Nah, tantangannya sekarang untuk rapat. Jadi untuk kadang-kadang ini juga terjadi Bu Marini, kami mungkin yang di rapat-rapat PKK ya. Saya kan di PKK Bu. Jadi kalau untuk di Dekranasda saya nggak terlalu sulit karena banyak yang anak-anak muda di situ yang maksudnya melek teknologi. Maksudnya kita rapat secara daring pun bisa. Tapi kalau di PKK banyak sekali yang sudah, mohon maaf, lansia. Mungkin kalau teleponnya pun, HP-nya pun HP jadul gitu ya. Jadi itu sangat sulit sehingga kita tatap muka masih harus kita lakukan ya. Nah, tapi misalnya tentang bagaimana banyak orang berapa kapasitas ruangannya. Nah, kalau yang biasanya kapasitasnya itu full 40, tentunya kita harus kurangi menjadi 50%, 20 ya sehingga jarak bisa didapatkan. Jadi sebetulnya tidak terlalu saklek, tetapi bagaimana kita sense of crisis kita tahu loh ini saat ini kita lagi COVID. Jadi jangan berlaku biasa, itu aja sih sebetulnya. Jadi insya Allah kalau itu dijalankan ya mudah-mudahan lah kita aman-aman saja. Tapi kalau begitu datang seperti kemarin saya juga hadir di pelantikan bupati ya, pada lupa, nggak enak rasanya nggak nyalami yang di lantai ini gitu. Jadi dan pernah juga maksudnya dalam kondisi saya hadir di tempat orang yang kena musibah, itu yang punya rumah langsung memeluk. Jadi itu udah bingung juga saya bagaimana, padahal dari jauh udah saya kasih tangan seperti ini, tetapi yang punya rumah begitu udah dekat, saking sedihnya, saking terharunya kita dipeluknya gitu. Ya untungnya saya pakai masker ya. Jadi itu pula untungnya pakai masker. Jadi itu sekaligus di tempat sosialisasi ya, di tempat orang musibah terpaksa kita harus sosialisasi juga dikit ya, harus sedikit pidato juga tentang COVID. Jadi insya Allah kalau dari semua kita menjadi duta-duta pencegahan COVID, aman Pak Yus Rizal. Oke Bu, ini Bu tidak terasa kita sudah di penghujung acara, mau sudah lewat sedikit lagi. Jadi saya akan minta closing statement dari masing-masing narasumber. Mungkin kita mulai dari Ibu Marini ya.
Oke, silakan Ibu. Ya, kami berharap kepada seluruh masyarakat Aceh, terutama juga kader-kader pengawas partisipatif, untuk jangan pernah lelah dalam mengawasi proses-proses demokrasi di Aceh. Tetap semangat, tetap jaga jarak, jaga kesehatan, karena kesehatan juga mempengaruhi kinerja dari pengawasan yang dilakukan oleh para kader pengawas partisipatif. Salam awas, cegah, awasi, tindak. Oke, lanjutnya Pak Kemal. Alhamdulillah, itu memberikan optimisme bagi kita. Termasuk juga begini, kalau dari semua narasumber saya melihat ada keinginan bahwa kita harus bergerak cepat, bergerak lincah. Pandemi COVID jangan sampai menjadi penghalang. Tapi yang paling penting adalah behave like under 50. Jadi berperilakulah seperti orang di bawah 50 tahun. Karena 50 tahun itu masih boleh masuk kantor, Pak Hussein. Jadi kalau di atas 50 tahun, tidak boleh masuk kantor. Jadi work from home. Jadi saya tidak tahu umur, tapi malah dia masih muda nampaknya. Menjadi orang dengan jiwa muda, dengan semangat muda, menyelamatkan bangsa kita, masyarakat kita, masyarakat Aceh, dan bekerjalah untuk kebaikan itu. Ya. Saya pikir semua energi kita itu, kalau semua, tidak perlu 10%-nya orang Aceh, energi kreatifnya, mengembangkan potensi. Oke, Pak Yus. Oke, makasih Pak. Dan terakhir, closing statement dari Ibu Dia. Silakan Ibu. Ya, saya mengucapkan selamat kepada Bawaslu ya, tingkatkan partisipasi dalam hal proses demokrasi, tapi jangan hanya proses demokrasinya saja yang partisipasinya ditingkatkan, tetapi juga harus ditingkatkan terhadap protokol COVID-19, sehingga kita ada win-win solution, demokrasi jalan terus, sehat juga terus. Demikian. Oke, terima kasih. Saudara Lun, dengan closing statement terakhir dari Ibu Dia tadi, maka juga akan mengakhiri acara diskusi kita kali ini. Terima kasih saya ucapkan kepada semua narasumber yang telah ikut berpartisipasi dalam diskusi kali ini. Dan terima kasih juga kepada semua saudara Lun yang ikut menyaksikan tayangan kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.